Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman Tuhan mengatakan demikian. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengerankan." Saudara terkasih, menjelang awal tahun 2020 kita dikejutkan oleh satu wabah yang sungguh-sungguh memberikan ancaman serius dalam kehidupan manusia. Wabah COVID-19, saudara, yang menjangkiti negara-negara di dunia termasuk negara kita Indonesia, sungguh-sungguh memberikan ancaman serius dan dapat kita katakan memberikan kelumpuhan di berbagai sendi kehidupan manusia. Kelumpuhan baik di bidang transportasi, kelumpuhan juga di bidang ekonomi, kelumpuhan juga di dalam berbagai dimensi kehidupan yang lain, termasuk, saudara, orang-orang harus kehilangan nyawanya oleh ancaman daripada wabah COVID-19 ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal-hal demikian bila terus-menerus itu akan menyebabkan kelumpuhan. Kelumpuhan di dalam berbagai bidang kehidupan kita, dan tentunya itu kita sudah merasakan sendiri. Bagaimana kesulitan ekonomi, tatanan kehidupan ekonomi yang akhirnya memporak-porandakan sehingga tidak adanya, saudara, seolah-olah kita kehilangan putus asa di tengah-tengah situasi yang sulit yang kita hadapi ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika terus-menerus hal ini terjadi, maka tentunya itu akan memberikan kelumpuhan di berbagai kehidupan manusia. Mungkin saja, saudara, di dalam dampak hal ini, orang-orang harus kehilangan yang namanya pekerjaannya. Orang-orang banyak mengalami kehilangan kehidupannya. Orang-orang kehilangan yang namanya orang-orang mereka kasih, saudara. Dan jika hal itu terjadi, saudara, seringkali dalam hidup manusia ada kekecewaan, ada keputusasaan yang terjadi. Tetapi mari kita belajar, saudara, dari pemecahan renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita diajar, saudara, bahwa pada hari ini di dalam bacaan kita mendengarkan bahwa rupanya di sana juga ada seseorang yang mengalami kelumpuhan, dan ada beberapa orang yang membawa orang lumpuh ini untuk bertemu, berjumpa dengan Yesus. Tujuannya satu, saudara, mereka membawa orang lumpuh ini mengalami kesembuhan, mengalami jamahan daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu di dalam cerita, dalam perenungan, dalam bacaan perenungan firman Tuhan pada hari ini, bahwa rupanya ketika mereka akhirnya membawa saudara ke hadapan Yesus, mereka tidak bisa mudah memasuki ruangan di mana Yesus itu berada. Kenapa, saudara? Rupanya banyak orang berbondong-bondong ingin berjumpa dengan Yesus, sehingga ketika mereka hendak masuk, mereka tidak punya tempat untuk masuk ke dalam rumah itu bertemu dengan
Tapi apa yang terjadi? Rupanya beberapa orang ini saudara membawa orang lumpuh itu menuju ke atap rumah, membawa orang lumpuh itu dengan atap, dengan tempat tidurnya. Lalu saudara, apa yang terjadi? Menurunkan orang lumpuh itu tepat di hadapan Yesus dengan tempat tidurnya. Bukan hal yang mudah saudara. Ketika mereka membawa orang lumpuh itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa belajar daripada beberapa orang yang akhirnya membawa orang lumpuh ini untuk bertemu dengan Yesus. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita saudara? Mereka ini memiliki sikap peduli terhadap sesamanya. Sikap peduli terhadap sesamanya. Bukankah di masa-masa kondisi kita saat ini saudara, kita melihat di sekitar kita begitu banyak orang yang mengalami kesulitan hidup, kehilangan pekerjaan, ekonomi yang akhirnya pura-pura saudara. Dan juga orang-orang mereka kasih, orang-orang demikian itu harus meninggalkan mereka akibat COVID-19 ini. Mereka mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya saudara. Dan inilah saudara hadir untuk memberikan pertolongan, peduli dengan mereka, peduli dengan sesama. Inilah waktunya bagi kita saudara, untuk kita saling peduli terhadap sesama, memenuhi panggilan kita, peduli dengan sesama. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang pertama saudara, kita belajar peduli terhadap sesama. Yang kedua, bahwa ketika beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidurnya menuju ke atap rumah itu saudara, bukanlah pekerjaan yang mudah. Kalau seandainya mereka tidak seirama, tidak sevisi, tidak bersama-sama melangkah menuju ke atap rumah itu, maka mustahil mereka akan sampai ke atap rumah itu dengan selamat. Kenapa saudara? Jika seandainya mereka ketika berjalan tidak seirama, maka bisa saja saudara, orang lumpuh itu dengan tempat tidurnya terjatuh. Karena itu ketika mereka seirama saudara, akhirnya mereka bisa mencapai atap rumah itu, lalu membawa orang lumpuh itu dengan tempat tidurnya, membongkar atap rumah itu dan menurunkan orang lumpuh itu tepat di hadapan Yesus. Itu memerlukan kerjasama yang ekstra. Belajar daripada hal itu saudara, Tuhan mengajar kepada kita bahwa marilah kita di tengah-tengah kesulitan saat ini yang sedang kita hadapi, mari gereja-gereja Tuhan, orang percaya, saling kita saling bekerja sama, bahu-membahu, melangkah seirama untuk memenuhi panggilan kita untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita belajar seirama saudara, hilangkan segala perbedaan, tetapi marilah kita memenuhi panggilan kita, berjalan seirama untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang ketiga saudara, bahwa hal yang mereka lakukan adalah mereka membawa orang lumpuh itu, dan orang lumpuh ini juga dibawa ke hadapan Yesus. Mereka datang ke hadapan Yesus supaya orang lumpuh ini mengalami jamahan dan kesembuhan. Tepat sekali saudara, mereka datang ke hadapan Yesus. Lalu ketika mereka datang ke hadapan Yesus, apa yang terjadi saudara? Tuhan Yesus tidak hanya memulihkan secara fisik daripada orang lumpuh ini, tapi Tuhan Yesus mengampuni dosanya. Jadi dia mengalami double berkat saudara, dosanya diampuni, tetapi kehidupan jasmaninya juga dipulihkan. Dan ini terjadi ketika orang lumpuh ini saudara, dan beberapa orang itu membawa orang lumpuh ini ke hadapan Yesus, sehingga terjadilah mujizat itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidakkah saat ini mungkin banyak di antara kita saat ini saudara yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya? Mungkin ada yang sedang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang sedang kehilangan orang-orang terkasih di dalam hidupnya. Tetapi percayalah saudara, ketika kita datang ke hadapan Yesus, mencari Yesus dengan sungguh-sungguh, Allah menanti kita, Allah menunggu kita untuk datang kepadanya. Inilah waktunya bagi saudara dan saya. Mari kita datang kepada Yesus, mari kita mencari wajahnya, dan percayalah, hal yang serupa juga seperti halnya orang lumpuh itu disembuhkan, maka Tuhan juga sanggup melakukan itu di dalam hidup saudara dan saya. Yesus sanggup memulihkan dan menyembuhkan hidup saudara dan saya, asalkan kita sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Saudara yang terkasih, bukankah di masa-masa saat ini, orang-orang banyak mengalami kesulitan dalam kehidupannya?
Atau mungkin juga saudara saat ini sedang menghadapi yang namanya kesulitan di dalam kehidupan ekonomi. Saudara mungkin saat ini sedang kehilangan namanya pekerjaan. Saudara mungkin sedang menghadapi masa-masa sulit saat ini. Atau mungkin juga saudara sedang mengalami kesedihan karena kehilangan orang-orang yang terkasih. Mari saat ini saudara, saya mengajak saudara, percayalah dan datanglah kepada Kristus. Kalau Yesus sanggup menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan fisiknya sehingga dia dapat berjalan dan mengampuni dosa, jika dia datang kepada Yesus, maka hal yang sama juga akan terjadi bagi saudara dan saya. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka hal yang sama juga akan terjadi atas saudara dan saya. Yesus sanggup menyembuhkan, memulihkan kehidupan saudara. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup saudara dan saya. Datanglah kepada Dia dengan sungguh-sungguh, maka nantikanlah kuasa kesembuhan dan pemulihan daripada Kristus itu akan terjadi. Tuhan Yesus